Episode 174, Gemas. Jam istirahat, kedua pun masuk. Fajri bergegas menuju kelas Ipana agar bisa menemani adiknya untuk menunggu jemputan, karena Ipana lebih cepat pulang daripada Fajri. Abang, panggil Ipana memeluk Fajri dengan manja. Bagaimana hari ini sayang? Biasa aja bang, ternyata sekolah gak seseru yang Dede pikirkan. Keluh Ipana. Itu karena Dede belum mendapatkan sesuatu yang menantang. Pak Sakti belum datang sayang, tanya Fajri mengelus kepala adiknya. Belum, Dede haus bang, air minum Dede habis, ucap Ipana cemberut. Yuk kita ke kantin dulu. Fajri mengajak Ipana untuk pergi ke kantin dan membeli air minum. Mereka berhenti di salah satu stan minuman yang ada di sana. Mata Ipana berbinar karena ingin mencoba semua minuman yang tidak pernah ia coba karena larangan ibundanya. Bang, Dede mau minuman yang merah itu boleh? Ucap Ipana. Gak boleh sayang, Dede lupa pesan bunda, ucap Fajri yang mengambil air mineral kemasan. Ya coba sedikit saja ya, bujuk Ipana. Gak boleh sayang, ucap Fajri membuka tutup air itu dan menyerahkannya kepada Ipana. Sambil cemberut, gadis manis itu meminum air mineral yang terasa hambar hingga habis setengahnya. Mata cantik itu menelisik melihat salah satu perempuan yang tengah memperhatikan mereka. Bang, ada yang ngeliatin kita terus, ucap Ipana berbisik. Siapa? Fajri mengedarkan pandangannya, ia melihat kehadiran Merah di sana. Itu teman abang sayang, kita ke sana yuk, ajak Fajri menggandeng tangan Ipana. Mata gadis kecil itu menangkap sesuatu yang sangat menarik dan menggugah seleranya. Ia melepaskan pegangan tangannya dari Fajri dan berjalan ke arah stan kue. Terlihat kue muffin yang begitu menggugah seleranya. Fajri hanya membiarkan Ipana selagi itu masih jajanan yang sehat dan mengenyangkan. Bu, saya mau ini 2, ucap Ipana menunjuk kue muffin coklat yang bertabur choco chips di atasnya. Ada yang lain nak, ucap ibu itu ramah. Sudah bu, ucap Ipana. Ibu itu segera menyerahkan 2 buah kue muffin kepada Ivana. Gadis kecil itu bingung sebab ia tidak membawa uang dan juga lupa memintanya kepada Irfan. Ah iya bu, apa bisa bayar pakai gelang saja? Ayah bilang nanti kalau Dede beli sesuatu ditinggal di scan saja, ucap Ipana berbinar. Bisa, mana gelangnya? Ibu itu segera men-scan gelang Ipana. Wah, terima kasih bu, ucap Ipana sedikit membungkukkan badannya. Sama-sama nak, ucap ibu itu tersenyum. Sopan sekali gadis itu, pikirnya tanpa mengetahui siapa yang tengah ia layani. Ipana berbinar menatap kue dan jam tangannya. Ia mencari keberadaan Fajri yang tengah mengobrol dengan perempuan yang melihatnya tadi. Abang, panggil Ivana dingin. Sayang, Dede beli apa? Tanya Fajri. Beli kue? Ipana menelisik siapa yang ada di hadapannya saat ini. Kakak ini cantik, apa abang suka sama dia? Batin Ipana. Kak, kenalin, ini adik Aji, namanya Ivana, ucap Fajri dalam bahasa Inggris. Hai adik kecil, aku Esmeralda, panggil aja Merah, ucap Esmeralda dalam bahasa Inggris sambil mengusap kepala Ipana. Oke Merah, ucap gadis kecil itu malas. Panggil kakak sayang, sentak Fajri. Abang, kan tadi dia bilangnya panggil Merah saja, protes Ipana tidak terima. Dikoreksi, panggil kakak sayang. Gak mau ya sudah, kalau gitu panggil Fajri aja ya, ucap Fajri kepada Ipana. Gak mau? Ya sudah. Hai Kak Merah, senang bertemu denganmu, ucap Ipana kesal. Pintar. Siapapun yang melihat tingkah lucu gadis manis itu akan terpesona. Kecantikan yang terpancar dengan indah membuat siapa saja akan jatuh hati. Begitu juga dengan Esmeralda, ia sangat menyukai Ivana yang terlihat sangat menggemaskan. Fajri dan Merah mengobrol dan saling mengenal satu sama lain. Tanpa sadar, Ipana sudah membeli banyak cemilan untuk membuktikan kehebatan gelang yang diberikan oleh ayahnya. Berbagai macam kue dan minuman ia coba selagi Fajri tidak memperhatikannya, termasuk minuman merah yang ia inginkan tadi. Beruntung tidak banyak siswa yang ada di kantin, sehingga gadis kecil itu tidak perlu menjaga image-nya. Abang, bantu Dede yuk ke sana, ucap Ipana menarik tangan Fajri. Pria kecil itu menurut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat begitu banyak makanan yang dibeli oleh Ivana. Wajahnya pucat ketika bayangan kemarahan Ibunda Ratu terlintas di dalam pikirannya. Astaga Dede, kenapa Dede belanja sebanyak ini dan siapa yang akan menghabiskannya? Ucap Fajri lemas.
Abang kenapa? Pekik Ipana melihat Fajri terduduk di atas kursi yang ada di sana. Aduh abang pusing, ucap Fajri memegang kepalanya. Ia menghitung kantong plastik yang sudah terkumpul di salah satu meja. 1, 2, 4, 12 kantong dengan berbagai macam makanan yang ada di dalamnya. Dek, kan abang udah bilang jangan jajan sembarangan. Nanti kalau bunda marah gimana? Ucap Fajri mengusap kepalanya. Maafin dede bang, dede cuma penasaran. Ucap Ipana menunduk. Besok jangan seperti ini lagi ya. Ucap Fajri lembut dan memeluk Ipana yang masih berdiri. Maafin dede bang, ucap Ipana berkaca-kaca. Gak apa-apa sayang, tapi besok jangan seperti ini lagi ya. Ucap Fajri mengusap kepala Ipana lembut. Iya bang. Fajri mengangkat semua jajanan Ipana menuju meja di mana ia bersama Mira tadi. Gadis blasteran itu tersenyum melihat bagaimana Fajri memperlakukan adiknya. Walaupun ia tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia, tetapi ia paham jika Fajri tengah menasihati adiknya. Ipana kehilangan mood untuk memakan makanan itu. Ia juga sudah membayangkan bagaimana kemarahan ibundanya nanti. Matanya kembali berkaca-kaca sambil menatap Fajri. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Mira. Dede kenapa sayang? Bang tahu pasti Dede lagi bayangin bunda marah kan? Tebak Fajri. Ipana mengangguk dan menangis. Walaupun Fajira belum pernah marah, namun ia sangat takut jika perempuan cantik itu mendiamkannya atau apapun. Gak apa-apa, nanti ngomong aja sama bunda yang sebenarnya terjadi, gak boleh bohong. Nanti kalau bunda marah, diam saja, jangan melawan. Ucap Fajri menahan senyumnya. Gimana kalau bunda diamin Dede? Menangis saja sambil memasang wajah imut kamu. Ajar Fajri sambil tertawa. Ih, abang Dede serius? Rengek Ipana. Buk. Tangan kecil itu aktif memukul Fajri yang semakin tergelak. Pria kecil itu segera memeluk Ipana dengan gemas. Sudah sayang, tuh Pak Sakti sudah datang. Nanti makanan yang masih utuh kasih saja sama orang saja, ucap Fajri. Pak Sakti datang untuk menjemput Ipana dan membantu membawakan bungkusan itu. Ia terkekeh ketika melihat wajah murung Ipana. Ia yakin jika Fajri sudah mengerjai adik cantiknya itu. Pak, nanti dicek dulu makanan yang masih utuh, terus kasih saja sama orang yang membutuhkan. Ucap Fajri membantu Ipana masuk ke dalam mobil. Baik tuan muda, hati-hati pulangnya sayang. Siap-siap dimarahi sama bunda ya. Ucap Fajri jahil. Abang, teriak Ipana. Mobil bergerak meninggalkan sekolah. Fajri yang masih terkekeh segera pergi menuju kelasnya bersama dengan Esmeralda karena kebetulan bel juga sudah berbunyi.